kembali lagi dengan seputar info Minangkabauan dengan saya Elvira Tiana Febri yang membahas karakteristik batasan geografis Minangkabauan yang terpercaya dan teraktual. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, saya Sani Wiranti akan memberikan materi 1 wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Daerah perbatasannya disebut Ikwa Dare Kapalo Rantau, masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Yang pertama yaitu rantau luhak tanah datar, yaitu merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi yaitu Rantau Nan Karang, Aso 20, Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Kato, Benai, Pangian, Basra, Sitanjua, Kopa, Talu Angin, Inuman, Suratiah, Kaluak Rajo, Simpang Kaluyang, Aja Lumeng, Pasir Ringit, Kuantan, Talak Mama, Kualoto. Itu yang pertama. Yang kedua, rantau pasisir panjang, rantau benda Sapuluh, Batang Kapeh, Kuo, Sentiah, Ampiak Perak, Kambiang Lakintang, Ungasan, Ayi Haji, Painan Banda Salido, Tarusan, Tapan, Lunang, Salawi, Indropuro. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh materi kedua. Baiklah, saya membawakan berita 2 tentang wilayah pasisir dan Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah pasisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara hingga Mungko-Mungko Bengkulu. Pasisir ini dibagi 2 pulau, yaitu Pasisir Tiku Pariaman dan Pasisir Pasaman. 1. Pasisir Tiku Pariaman memiliki 3 poin, yaitu poin pertama, Piaman Laweh meliputi Kasang Joduku, Sintuak Jo Lubuk Aluang, Sunwajo, Kurai Taji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Limo Koto Jo Kampuang Dalam. Baik, saya Salma Febian. Saya akan menyampaikan materi 3 mengenai kebudayaan Minangkabau. Koenjeningrat 1800 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dan belajar. Koenjeningrat membagi dalam 7 unsur yang saling berkaitan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Minang. Bahasa Minangkabau ini berkembang ke daerah-daerah sekitarnya hingga ke Negeri Sembilan. 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat, yaitu 1. Dialek Rasa Makat, yang kedua dialek Muaro Lalo, yang ketiga dialek Lubo Alai, yang keempat dialek Payukumbuh, yang kelima dialek Agam, yang keenam dialek Pancang Soal, yang ketujuh dialek Koto Baru, yang kedelapan dialek Lintau. Kedua, sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam takambang jadi guru mengharuskan orang Minangkabau belajar dan mempertahankan segala peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian menjadikannya pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal secara utuh. Basuku Kamanandeh dan Banasap Kaayah hari ini tertuang jelas dalam adat Minangkabau, seperti peranan bako dalam kekeluargaan, istilah ranji yaitu garis keturunan menurut tali rahim, tali darah ayah dalam sistem sosial dan budaya. Ibu atau perempuan memiliki tempat tertinggi di Minangkabau. Yang keempat, sistem peralatan. Tiap nagari di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi. Satu nagari, satu produk. One village, one product, itu sebenarnya sudah diterapkan oleh Minangkabau. Selain rumah gadang, merupakan pencapaian teknologi orang Minangkabau di bidang infrastruktur. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi api terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya mata pencaharian terutama masyarakat Minangkabau adalah bertani, mengarut sawah dan ladang. Yang keenam, sistem religi. Ada istilah yang berkembang. Orang Minang itu Islam Badaria atau orang Minangkabau penganut Islam yang teguh. Ada pula adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, perumpama bagi kehidupan orang Minangkabau. 7. Kesenian. Adatnya
orang Mundo di Galanggang, setiap nagari di Minangkabau memiliki Galanggang sebagai tempat perkumpulan masyarakat, terutama orang Mundo. Di sana dipertunjukkan berbagai kesenian anak nagari. Baik, sekian berita yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wiranti akan memberikan Kau Bengkulu. Pasisia ini dibagi dua pula. Pasisia Jalan. Saya Imam Arasid. Wait, get now. Ke masyarakat dan